Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketika kalian melihat video ini, mendengarkan video ini, kalian boleh belajar sambil nyemil, sambil nyanyi-nyanyi. Kalau bosen, boleh di pause dulu ya. Karena durasi video kali ini memang agak panjang karena ini adalah pemantapan materi untuk subtema 2 dan juga subtema 3. Jadi kalau misalnya agak bosan, baru seperempat jalan kalian sudah bosan atau jenuh, boleh di pause dulu, boleh istirahat dulu, kemudian baru lanjut mendengarkan lagi. Tapi mohon disimak videonya dari awal sampai akhir ya. Oke, Mustafi mulai. Nah, untuk slide yang pertama ini adalah SPDP. Ini sebenarnya adalah lanjutan dari materi membuat kerajinan clay kemarin ya. Jadi ini adalah teknik pewarnaan patung. Tapi tenang, kalian tidak akan Mustafi suruh untuk mewarnai patungnya dengan teknik pewarnaan ini ya. Kita pelajari saja. Teknik pewarnaan patung. Pewarnaan itu memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik, di mana cat poster dan cat akrilik ini memiliki sifat yang berbeda. Untuk cat poster itu sifatnya menutup merata, sedangkan untuk cat akrilik itu catnya mudah mengering, atau pengaplikasian cat akrilik ini juga harus cepat karena sifatnya mudah mengering. Selanjutnya kita masuk pada teknik pewarnaan. Ada dua teknik, yaitu akuarel dan juga plakat. Sangat mudah sekali untuk memahaminya. Kalau akuarel, kalian ingat-ingat kata-kata aqua. Aqua itu cair ya. Jadi untuk teknik akuarel ini teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis ya. Kalau teknik plakat, kalian ingat-ingat plakat lekat. Jadi untuk teknik plakat ini teknik perwarnaannya itu sapuannya tebal dan kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Ingat-ingat ya, kalau akuarel itu sapuannya tipis, kalau plakat itu sapuannya lebih tebal dan pekat. Nah, ketika kalian sudah selesai membuat patung, sebenarnya kalian harus mewarnainya. Tapi karena kemarin claynya sudah berwarna, jadi boleh diwarnai ulang dengan pilox yang bening atau tidak juga tidak apa-apa. Nah, untuk langkah-langkah mewarnai patung itu yang pertama, mencampurkan warna cat yang kamu pilih dengan air. Yang kedua, aduk dalam palet atau wadah lain. Yang ketiga, pastikan patung yang kalian buat itu sudah kering sempurna. Jadi kan kemarin ketika kalian membuat patung itu kalau belum kering sempurna agak basah, lembab atau lembek ya, tapi lama-kelamaan akan mengeras. Nah, itu harus kering sempurna. Yang keempat, warnai patungmu sesuai selera. Nah, kalau misalnya tidak masa pandemi, sebenarnya kita bisa membuat pameran kecil di kelas. Tujuannya apa? Pameran karya seni patung itu dibuat, tujuannya adalah untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Kalian masih ingat ini? Ini sebenarnya ada pada materi subtema 1. Tetapi untuk memahaminya lagi, Mustafi tampilkan di sini. Jadi fungsi patung itu ada 5. Kalian masih ingat ya? Jadi kalau untuk sarana ibadah itu disebut dengan patung religi. Kalau mengenang masa jasa pahlawan itu disebut juga dengan patung monumen. Pelengkap konstruksi bangunan, patung arsitektur, kemudian penghias bangunan taman itu adalah patung dekorasi, dan dinikmati keindahannya saja atau keindahan bentuknya itu adalah patung seni. Ini adalah jenis dan corak patung. Kalau patung dada, penampakannya adalah seperti itu. Jadi mulai dari dada ke atas sampai kepala itu namanya patung dada. Kalau patung torso itu hanya menampilkan bagian badan saja, tanpa kepala, tanpa tangan, dan juga tanpa kaki. Badan saja, itu torso ya. Patung lengkap itu berarti mulai dari kepala, tangan, kaki, kemudian badan itu lengkap. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung, kalian masih ingat ini ya. Jadi untuk bahan lunak
Itu terdiri dari lilin, sabun, tanah liat, plastisin. Untuk alatnya bisa dibantu dengan butsir, meja putar, dan cetakan. Untuk bahan keras ada batu, kayu jati, dan marmer. Alatnya itu adalah palu, pahat, amplas. Untuk teknik membutsir, kalian perhatikan, yang menjadi kata kunci adalah memijit, menambah, atau mengurangi. Karena sebagian besar untuk teknik membutsir ini bahannya terbuat dari bahan-bahan yang lunak seperti tanah liat, plastisin, clay, dan bubur kertas. Kemudian untuk memahat, karena sebagian besar bahannya itu dibuat dari kayu dan batu, maka memahat ini memiliki teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat, dibantu dengan pahat dan palu. Untuk mencetak itu ada dua jenis, yaitu cetak tuang dan cetak tekan. Ingat ya, kalau cetak tuang berarti yang dituang itu bahannya lebih cair, sedangkan untuk tekan itu bahannya lebih lunak. Bahannya bisa dari semen, gips, fiberglass, emas cair, atau bubur kertas juga bisa digunakan dalam teknik mencetak. Oke, SPDP sudah selesai. Kalian mau istirahat dulu? Boleh, tapi nanti dilanjutkan ya. Untuk IPA, kita masuk kepada pembelajaran di subtema 2, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Secara generatif itu dibedakan menjadi 3 cara, yaitu apa saja? Masih ingat ya? Ovovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio itu tumbuh dan di dalam telur dan disimpan di dalam tubuh induk. Setelah menetas, individu baru dikeluarkan dengan cara dilahirkan. Ciri-cirinya bagaimana kalau ovovivipar? Kalau ovovivipar itu tidak memiliki ciri-ciri yang khusus. Selanjutnya adalah ovipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur. Jadi embrio atau calon individu baru itu tumbuh di dalam telur. Ciri-cirinya bagaimana kalau hewan yang berkembang biak dengan ovipar? Ciri-cirinya antara lain adalah tidak memiliki daun telinga dan biasanya mengerami telurnya. Untuk vivipar, perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Hewan-hewan yang vivipar atau melahirkan itu memiliki ciri-ciri memiliki daun telinga dan tubuhnya itu ditutupi rambut. Nah, contohnya itu di sini ada beberapa. Steffi tampilkan badak dan komodo. Nah, untuk badak itu termasuk hewan yang dilindungi dan langka, bahkan hampir punah. Kenapa? Karena kalian perhatikan, kematangan seksual pada badak terjadi pada usia 3 hingga 4 tahun pada badak betina dan 6 tahun pada badak jantan. Masa kehamilan pada badak betina itu berlangsung selama 16 bulan. Kalian perhatikan, 1 tahun lebih untuk mengandung dan kemudian melahirkan anaknya. Nah, seekor badak betina itu melahirkan setiap 3-5 tahun sekali dengan hanya 1 ekor saja anak yang dilahirkan. Jadi kalian bayangkan kalau misalnya diburu setiap hari, sedangkan masa reproduksinya atau kemampuan reproduksinya itu rendah, tidak sebanding dengan yang dilahirkan, maka badak ini akan cepat punah. Ya. Nah, selanjutnya adalah komodo. Komodo ini berkembang biak dengan cara ovipar. Kalian perhatikan itu. Ibuku dulu bertelur 15 sampai dengan 30 telur. Setelah 8 atau hingga 9 bulan, aku dan saudara-saudaraku keluar dari cangkang. Ketika aku lahir, aku hanya sebesar 30 cm, sedangkan kalau sudah dewasa itu bisa mencapai 3 meter atau bahkan lebih ya. Jadi aku harus ketika dia lahir, dia itu tinggal di tempat yang sangat rentan dimakan oleh musuh yang lain atau predator lain. Jadi dia harus pandai bersembunyi. Nah, itu komodo ya. Nah, ini juga termasuk hewan langka. Namanya adalah hiu gergaji.
Hiu gergaji ini hewan endemik yang berasal dari Danau Sentani, Papua. Nah, cara perkembangbiakannya dengan cara ovovivipar. Ini adalah contoh dari cara perkembangbiakan secara generatif yang lain. Misalnya ada singa laut. Singa laut itu berkembang biak dengan vivipar. Kenapa? Karena dia termasuk anggota mamalia. Tubuhnya itu ditutupi oleh rambut dan dia, kalian perhatikan, itu memiliki lubang telinga. Jadi hanya berupa lubang saja ya. Dia vivipar. Kemudian ada salamander. Salamander ini bukan anggota reptil, tetapi dia anggota dari amfibi, tak mempunyai kaki. Salamander ini berkembang biak dengan cara ovipar. Selanjutnya ada hewan dari Australia, namanya adalah platypus. Dia adalah anggota mamalia, tetapi dia berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Kalian masih ingat ya, kalau kadal kemarin berarti berkembang biak dengan apa? Masih ingat? Ovovivipar, sama. Pari ovovivipar. Kemudian apa lagi coba kemarin? Hayo, ada yang masih ingat? Kalau yang berkembang biak dengan ovovivipar itu apa saja? Oh iya, ada kuda laut dan lain sebagainya. Dipelajari lagi ya. Nah, kita masuk pada hewan dan tumbuhan yang dilestarikan atau dicoba untuk dijaga lebih ketat lagi karena jumlahnya itu sudah semakin sedikit. Kalian perhatikan. Jadi ada gajah, kemudian ada burung merak, harimau, kemudian ada penyu untuk hewannya. Kalau misalnya yang tumbuhan ada cendana, bunga bangkai atau rafflesia, dan anggrek hitam. Nah, apa yang menyebabkan suatu spesies ini menjadi langka, bahkan terancam punah? Kenapa ya? Alasannya adalah seperti ini. Jadi, hewan dan tumbuhan tersebut terancam punah karena perusakan habitat. Jadi perusakan habitat itu adalah nomor satu yang membahayakan suatu spesies, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Yang kedua adalah polusi. Misalnya hewan-hewan seperti penyu atau hiu yang lain ya, tinggal di sebuah perairan laut ya, dia bisa terkena polusi, yaitu tumpahan minyak atau hujan asam, pestisida untuk yang tumbuhan, sampah plastik, dan polusi udara. Kemudian ada perburuan ilegal atau overhunting. Nah, jadi banyak hewan diburu karena dimanfaatkan dagingnya, bulu, atau cula, gading, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini adalah upaya-upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Jadi kalian jangan jadi manusia yang rakus, jangan hanya melihat dari keuntungannya saja. Misalnya kalau badak itu bisa diambil culanya untuk pengobatan tertentu. Kalau merak biasanya untuk desain baju. Nah, itu jangan diambil karena kenapa? Karena hewan-hewan tersebut juga berhak untuk hidup dan menjaga ekosistem bumi kita. Terima kasih untuk kalian kemarin yang sudah membuat poster melestarikan hewan ya. Oke, ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Sebenarnya ini kemarin sudah kita pelajari di video-video atau PowerPoint yang sudah diberikan sebelumnya. Kita ulangi saja. Jadi untuk hewan itu kita harus tahu merawat dan kebersihan kesehatan hewan. Itu sangat penting untuk menjaga kelestarian hewan tersebut. Yang kedua itu membuat tempat penangkaran untuk hewan, baik ex situ dan in situ. Ex situ itu berarti di luar habitat aslinya, kalau in situ pelestarian di dalam habitat aslinya. Kenapa kok ex situ itu di luar habitat aslinya? Karena tempat aslinya itu sudah rusak atau tidak layak huni. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, itu mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan dengan cara apa kemarin? Vegetatif alami dan juga vegetatif buatan.
Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Jadi menebang pohon dengan sistem apa? Tebang pilih. Oke. Yang selanjutnya adalah penghijauan atau reboisasi. Pelestarian secara ex situ dan juga in situ sama. Terus yang terakhir, mengembangkan tumbuhan langka dengan cara kultur jaringan. Oke, ini adalah pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Jadi ada pelestarian secara ex situ, yaitu pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya ada kebun binatang, kemudian ada tempat konservasi atau penangkaran, sama konservasi dan penangkaran sama ya. Konservasi penyu pantai Pengumbahan Jawa Barat. Bahkan untuk konservasi penyu pantai Pengumbahan Jawa Barat ini digunakan untuk tempat wisata juga. Jadi pengunjung kalau misalnya ada penyu-penyu yang sudah siap lepas ke pantai, itu rame-rame melepas penyu tersebut ke pantai. Tapi karena masa pandemi ini mungkin acara seperti itu dikurangi. Nah, selanjutnya adalah Kebun Raya Bogor. Nah, ini adalah contoh selanjutnya, yaitu in situ, pelestarian di dalam habitat aslinya. Contoh pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Untuk Suaka Marga Satwa itu kawasan yang melindungi hewan langka, sedangkan Cagar Alam itu kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan dari bahaya kepunahan. Nah, ini adalah contoh-contoh tempat untuk melestarikan hewan dan tumbuhan secara in situ. Ada Suaka Marga Satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur dan ada di Nusa Tenggara Barat juga. Kemudian ada Taman Nasional Gunung Gede Jawa Barat yang namanya adalah kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi di Taman Nasional ini ada tumbuhan yang ditangkar atau yang dilindungi. Ada juga serangga, burung, reptil, amfibi, dan juga mamalia. Nah, selanjutnya adalah ini Taman Nasional Ujung Kulon Banten. Jadi di sana tempat untuk melindungi atau menangkar hewan seperti badak. Ya. Kemudian Taman Nasional Gunung Leuser Sumatera, tepatnya di Aceh, itu untuk melindungi ada orangutan, kemudian ada gajah Sumatera ya, kemudian ada badak Sumatera. Nah, untuk floranya di Taman Nasional Gunung Leuser itu ada bunga rafflesia, anggrek tanah, kantong semar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Taman Nasional Waikambas Lampung. Di sini adalah taman nasional yang khusus untuk sekolah gajah atau tempat konservasi balai pelatihan gajah. Nah, itu. Kemudian ada Taman Nasional Kerinci Seblat Sumatera. Itu untuk melindungi tapir, rangkong, kucing emas, badak, dan juga orangutan. Nah, ini Cagar Alam Batang Gadis Sumatera Utara. Baik flora dan faunanya ada di situ. Untuk faunanya yang dilindungi ada harimau Sumatera, kambing hutan, katak tanduk 3, binturong, dan beruang madu. Untuk floranya ada rafflesia dan kantong semar. Oke, kita masuk kepada pembelajaran PKN. Jadi di sini Bu Stevi hanya menampilkan penguatan sila untuk menjaga dan menyayangi hewan serta tumbuhan ya. Jadi kalau misalnya kata kuncinya itu seperti ini: melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hubungannya kepada Tuhan berarti Pancasila sila ke-1, ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki kebanggaan terhadap hewan asli Indonesia. Kata kuncinya ada di bangga terhadap hewan asli Indonesia. Bangga. Ini termasuk bangga terhadap Indonesia bukan? Iya, termasuk. Jadi ini merupakan penerapan sila ke-3. Yang ketiga,
melaksanakan kewajiban dan hak. Melaksanakan kewajiban dan hak ya. Tidak menyeimbangkan hak dan kewajiban. Kalau menyeimbangkan hak dan kewajiban itu masuk ke sila 5, tapi kalau melaksanakan kewajiban dan hak itu masuk ke sila keempat. Melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita, itu sila keempat ya. Untuk yang nomor 4, merawat hewan langka yang sakit dan memberi nutrisi yang sesuai untuk tumbuhan langka. Nah, itu berarti apa? Merawat, kemudian memberi nutrisi, berarti peduli terhadap sesama ya, makhluk sesama ya. Berarti apa ini? Ya, sila kedua. Nomor 5, petugas kebersihan membersihkan kandang harimau dan gajah dengan semangat gotong royong. Nah, ada semangat gotong royongnya. Gotong royong bukan sila ketiga ya. Jadi kalau misalnya semangat gotong royong itu sebenarnya untuk kepentingan bersama atau kesejahteraan bersama. Berarti sila kelima. Oke. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran IPS. Jadi flora dan fauna itu ternyata ada yang hanya ada di daerah tertentu atau berasal dari daerah tertentu saja. Namanya berarti endemik, flora dan fauna endemik negara-negara Asia Tenggara. Untuk yang pertama itu ada di Indonesia. Kalian sudah mempelajari ini ya, ada Maleo Sulawesi, babi rusa Sulawesi, bekantan Kalimantan, dan hiu karpet dari Papua. Untuk flora dari Indonesia itu apa? Ada anggrek hitam dari Papua, matoa dari Papua, sawo kecil, kemudian ada cendana dan rafflesia. Nah, untuk di negara tetangga misalnya di Brunei itu ada apa saja ya? Ternyata di sana itu ada fauna yang khas juga atau fauna yang endemik ada di sana. Itu apa? Cupang Brunei, pelanduk kancil, dan katak terbang atau nama latinnya adalah Rhacophorus nigropalmatus. Floranya itu ada Sorea merah dan Sorea kuning. Nah, kalau misalnya di Malaysia itu ada apa saja? Jadi ini faunanya ada baning coklat seperti penyu atau kura-kura itu ya. Kemudian ada labi-labi hutan, terus garangan Jawa dan harimau Malaya. Untuk floranya itu ada cempaka kuning, ada Nepenthes albumarginata, dan daun kentut. Untuk mempelajari flora dan fauna endemik lain bisa kalian pelajari sendiri di buku Pupena halaman 65. Nah, kita masuk pada informasi yang terkait dengan negara Asia Tenggara. Yang pertama, ini adalah Malaysia. Kemarin yang buat PR itu ya, atau buat tugas kalian. Jadi, sistem pemerintahnya di sini adalah parlementen, kepala negaranya yang di-Pertuan Agung, kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Lagu kebangsaannya negaraku, bahasanya adalah Melayu, mata uangnya apa? Ring. Nah, selanjutnya kita masuk ke ekspor impor negara jiran Malaysia ya. Nah, Petronas masih ingat ini ya. Oke. Untuk ekspornya, negara Malaysia itu terkenal dengan ekspor timah, minyak bumi, gas alam. Ada juga karet, kemudian kayu, dan juga kelapa sawit. Untuk impornya, negara Malaysia terkenal dengan impor atau mereka komoditas impornya yang didatangkan ke negara mereka itu adalah bahan industri, kemudian alat transportasi, dan juga mesin-mesin. Nah, Brunei Darussalam. Jadi ini adalah negara dengan sistem pemerintahan kesultanan konstitusional. Kepala negaranya sultan, kepala pemerintahnya sultan. Untuk ekspor impornya, ini ya Masjid Omar Ali Syaifuddin.
Nah, untuk ekspornya itu terkenal dengan minyak bumi dan gas alam, menjadi komoditas ekspor utama dan bahkan menjadi sumber pendapatan terbesar di Brunei Darussalam. Selain itu ada lada dan juga karet. Impornya ada mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Ingatkah kalian dengan ini? Jadi ini adalah singkatan atau jembatan keledai yang membantu kalian ketika mempelajari sistem pemerintahan atau kepala pemerintahan dan kepala negara kemarin ya. Jadi kalau misalnya presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahnya presiden itu negara mana saja? Dolima ya. Jadi ada Indonesia, kemudian Filipina dan juga Myanmar ya. Kemudian kalau misalnya kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Itu mana saja? Ada Silanam, Singapura, Laos, dan Vietnam. Kemudian untuk Raja PM, ini kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah Raja. Kepala negaranya Raja, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Itu adalah Thailand dan Kamboja. Kalian silahkan pelajari kembali ini di YouTube ya kemarin, atau bisa buka materi di Bukpena dan LKS. Nah, sampai di materi terakhir, yaitu mari kita membuat simpulan. Ini adalah bacaan yang akan kita cari simpulannya apa ya. Kita baca bersama-sama. Anggrek bulan Phalaenopsis amabilis itu merupakan salah satu jenis anggrek yang memiliki ciri khas kelopak bunga yang lebar, berwarna putih. Dan anggrek ini tumbuh liar, tersebar luas di Indonesia, Filipina, Malaysia hingga Australia. Anggrek bulan hidup secara epifit, yaitu menempel pada batang atau cabang pohon inang. Anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona karena keelokannya yang memesona semua pihak. Nah, ini kita cari dulu informasinya, yang paling inti itu apa ya dari anggrek bulan ini? Kira-kira ada di mana? Nah, ini anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona karena keelokannya yang memesona sebuah pihak. Sebenarnya ini juga merupakan ide utama atau gagasan pokok. Berarti ini juga merupakan kalimat utama. Nah, kesimpulannya juga bisa kalian ambil dari sini. Ini kalau misalnya Bu Stevi tanya jenis paragrafnya apa ya? Jenis paragraf apa ya? Kalau misalnya kalimat utamanya ada di akhir, itu namanya paragraf induktif ya, betul. Nah, selanjutnya nih. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Ini sebenarnya sudah kalian kerjakan kemarin, tetapi ada beberapa anak yang kurang tepat ya. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ini ditetapkan sebagai puspa bangsa. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut dan menenangkan, serta pemeliharaannya yang cukup mudah. Nah, ini kesimpulannya dari bunga melati putih ini ditetapkan sebagai puspa bangsa. Ini juga merupakan ide utama atau gagasan utama dan merupakan kalimat utama juga. Jadi bisa diambil dari sini kesimpulannya. Kalau misalnya kalimat utamanya ada di tengah seperti ini, namanya berarti paragraf apa? Paragraf ineratif. Ya, ineratif. Oke, sudah. Terima kasih, proses yang panjang tidak akan mengkhianati hasil. Semoga hasilnya manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.